يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي الأمي وآله وصحبه وسلم فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله يا أيها الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبسم الله الرحمن الرحيم إن ديننا عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب صدق الله تعالى العظيم أما بعد Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji kepada Allah, Tuhan semesta alam. Innal hamdalillah. Sesungguhnya kami memuji kepada Allah. Nahmaduhu, berterima kasih kepada Allah. Wa nasta'inuhu, dan kita memohon perlindungan kepada Allah. Wa nastaghfiruhu, dan kita mohon ampun kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan kita bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan tiada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakanlah Allah itu Maha Satu. Allahus samad, kepadanya kita bergantung. Lam yalid walam yulad, tidak diperanakan dan tidak memiliki anak. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang serupa dengannya. Saudaraku yang dirahmati Allah, para sahabat-sahabatku, ibu bapak, orang tua, apa, andeh, keluarga besar, kawan-kawan, dan semuanya. Kita kembali berkumpul pada hari Jumat malam ini dengan satu niat bertakarub dengan menuntut ilmu kepada Allah. Allah mengaruniakan kepada kita kesempatan untuk bisa bersama-sama di sini. Bersama-sama di sini menuntut ilmu. Kita bermajelis, duduk walaupun dalam tempat masing-masing, yang dipisahkan oleh jarak, namun didekatkan oleh Allah. Karena kita memiliki satu akidah yang sama. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Karena kita memiliki kecenderungan, keinginan, yaitu memperbaiki diri dengan bertakarub kepada Allah, mengikuti jejak langkahnya Nabi Muhammad SAW. Para sahabat yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan pembahasan kajian tentang hadisul Jibril yang kita bahas, kita baca, kita simak sama-sama matan daripada hadis, yaitu teks daripada hadisul Jibril pada pekan kemarin. Lalu kita menyusurinya dari awal, ketika datang Sayyidina Jibril ke hadapan majelis Rasulullah SAW. Lalu dia mendekatkan dirinya kepada Rasulullah, merapatkan dengkulnya dengan dengkul Rasulullah. Lalu dia berbicara, yang para sahabat pada saat itu bertanya-tanya, siapakah orang ini? Dia datang dengan rupa manusia, dengan pakaian yang sangat putih, rambut yang sangat, ada tanda-tanda bahwa dia adalah seseorang yang berperjalanan jauh atau seorang musafir. Namun tidak ada yang mengenal siapa dia. Namun dia begitu akrab. Kita sudah menyusuri kisah ini. Lalu bertanya terhadap Rasulullah SAW, "Akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan." Dan seterusnya. Lalu dia bertanya juga tentang hari akhir, tanda-tandanya.
Kita sudah membaca hal ini. Maka pada malam hari ini insya Allah kita akan menyusuri 3 pesan utama yang menjadi fondasi daripada agama ini, jalan hidup ini, yaitu al-Islam. Persatu, apa yang termasuk di dalam arkanul iman atau rukun-rukun iman. Kita akan menyusuri lagi arkanul Islam, lalu memasuki ihsan. Dan kita akan mencoba kembali berbicara tentang hari akhir dan tanda-tandanya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Syekh Muhammad Al-Ghazali, seorang ulama kenamaan dari Mesir. Jangan disamakan dengan Al-Imam Hujatul Islam Al-Ghazali, berbeda. Ini adalah Syekh Muhammad Al-Ghazali. Beliau mengatakan bahwa ketiga fondasi utama agama ini yang disebut Islam, iman, dan ihsan adalah suatu kesatuan yang utuh. Justru jika dipisah-pisah, dilerai, begitu jauh jarak pemisahannya, atau bertangga-tangga atas agama ini, tidak bisa. Lalu, agama ini adalah agama yang sempurna. Minggu kemarin saya sampaikan bahwa Islam itu bukanlah agama institusi atau agama yang penuh dengan legal formal. Artinya agama yang penuh dogma. Islam adalah luas, lebih luas dari itu. Islam adalah jalan hidup, gaya hidup yang mengajarkan secara detail dan komprehensif kehidupan kita sebagai manusia yang hidup di muka bumi ini menjadi umat Islam. Islam memiliki akar kata yang sama dengan salam, yang berarti damai. Damai berserah diri tunduk kepada Allah. Islam adalah jalan menuju kedamaian, keamanan. Islam adalah berserah diri menyeluruh patuh kepada Allah. Islam tidaklah seperti agama-agama lain, kutip tanda kutip, yang sebagiannya nama agama itu dinisbahkan kepada pendiri atau pemimpin daripada agama tersebut. Maka Islam di sini tidak dikatakan Muhammadinism. Bukan karena pemimpinnya Sayyidina Muhammad lalu dikatakan Muhammadinisme. Bukan. Islam tidak dikatakan sebagai agama yang biasa dinisbahkan di mana daerah itu menyebar agama itu atau lokasinya di mana. Tidak. Islam tidak pula dikatakan sebagai agama untuk kaum tertentu. Tidak. Agama-agama lain iya. Untuk kaum tertentu, bahkan suku tertentu, bangsa tertentu. Bahkan nama agamanya dinisbahkan terhadap hal itu. Islam tidak. Islam adalah bagi semua manusia, makhluk. Bahkan Rasulullah dikatakan sebagai rahmatan lil alamin. Maka Islam adalah agama yang menyeluruh, komprehensif. Poin-poin yang ketiga yang kita bahas pada pekan kemarin akan kita bahas lebih dalam pada malam hari ini. Di dalam agama ini kita mengenal konsep yang dikatakan amanu wa amilus solihah. Yaitulah Islam. Islam amanu, kita beriman, lalu kita beramal soleh. Maka hasilnya adalah kesempurnaan daripada ihsan. Komprehensif, bukan? Iman, Islam, ihsan di situ. Karena apa yang kita beriman dengan keyakinan dalam diri kita, lalu kita mengamalkan dengan apa yang disebutkan sebagai Islam dalam ibadah-ibadah kita,
dan kita lakukan keseluruhannya dengan keimanan, amal-amal soleh ini, amal-amal yang baik ini, maka menghasilkan ibadah-ibadah yang dinaungi dengan ihsan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk yang pertama, arkanul iman, yaitu rukun iman. Yang di dalam yang disebut dengan arkanul iman, rukun-rukun iman ini dikatakan oleh Syekh Mustafa Dib Al-Bugha menjelaskan secara etimologi iman bermakna pembenaran dalam hati, tasdikan fil qalb. Secara istilah bermakna pembenaran atas hal-hal yang disebutkan di dalam hadis, yaitu hadis Jibril. Nah, inilah yang dikatakan dengan iman. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan iman ini terdiri atas keyakinan kepada Allah, para malaikat, kitab suci, para nabi, dan hari akhir, dan takdir. Maka sudah semestinya kaum muslimat memiliki keyakinan ini dengan benar di dalam hati mereka masing-masing. Saudaraku yang dirahmati Allah, ikhwan fillah, rahimakumullah. Seorang cendekiawan Turki, ada Ustadz Asli Kaplan, menjelaskan bahwa setiap karya seni ada pelukisnya atau ada perupanya. Lalu setiap obat-obat yang datang kepada kita ini konvensional, ada yang meraciknya sehingga menjadi obat tersebut. Tubuh kita ini semuanya ada hidung, mata, telinga, dan lain sebagainya. Tidak ada begitu saja, namun ada proses menjadi ada. Kita mengetahui, menyadari sebagai muslim bahwa di balik ini semua, walaupun kita tidak melihatnya, ada Sang Maha Esa yang Maha mengetahui, yang Maha melihat, yang Maha kuasa. Kita yakin keberadaannya, Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang tidak dilahirkan dan tidak memiliki anak. Dan kita tidak bisa membandingkan dengan apapun juga. Dialah Allah yang pencipta, yang perupa atas segalanya. Dia tidak membutuhkan tidur. Tidak pun beristirahat. Meski kita tidak melihatnya, namun Ia melihat kita. Ia mengetahui semua kejadian di muka bumi ini. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita memiliki Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala. Inilah keyakinan yang pertama, iman kita yang pertama. Lalu yang kedua, ikhwan fillah rahimakumullah. Yang kedua adalah keyakinan kita terhadap para malaikat-malaikat Allah. Al-Habib Zain bin Sumaid, Mufti Syafi'i dari Madinah, menjelaskan yang dimuliakan, tidak membangkang apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Mereka melakukan apa yang diperintahkan dan mereka adalah perantara-perantara antara Allah dan para rasulnya untuk manusia. Mereka ini adalah terdiri dari materi-materi lembut, dari cahaya yang mampu berwujud dalam berbagai macam bentuk. Mereka tidak disifati sebagai lelaki ataupun perempuan. Mereka tidak memiliki cahaya, mereka tidak memiliki sifat-sifat manusia. Mereka memiliki sifat-sifat rohani yang sempurna. Dan tidak ada yang mengetahui jumlah mereka kecuali hanya Allah. Saudaraku dirahmati Allah. Itulah para malaikat, makhluk-makhluk Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, lalu kita memasuki yang ketiga. Wa rasulihi, dan para utusannya. Maknanya kita beriman kepada Rasul itu adalah membenarkan apa yang dibawa oleh para Rasul tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku dirahmati Allah. Begitu banyak nabi-nabi yang dikirimkan oleh Allah ke muka bumi ini. Jumlahnya begitu banyak. Dia mengatakan bahwa mereka ada 240.000 nabi. Namun yang dikatakan sebagai nabi yang kita kenal
Di dalam Al-Quran ada 25. Dan di antaranya ada yang disebut sebagai rasul. Nah, rasul, nabi-nabi ini dikirimkan pesan oleh Allah untuk menyuruh kepada kaum-kaum. Sedangkan para rasul dibekali dengan kitab-kitab suci yang disampaikan kepada kaum-kaum yang diseru. Nabi dan rasul penghabisan yang terakhir adalah nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Dialah yang membawa pesan yang sama, bahwa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Pesan yang sama yang dibawa oleh Adam alaihi salam, Yusuf, Sulaiman, Daud, Yunus, Isa, dan lain sebagainya. Semua mengajak kita untuk menyeru kepada Tuhan yang Maha Satu. Inilah jalan Islam. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah-kisah mereka menjadi suri teladan bagi kita semua. Kisah-kisah mereka menjadi ibrah. Beberapa minggu yang lampau saya sampaikan bahwa adalah suatu kebaikan, suatu metode dalam membesarkan anak untuk menjadi anak yang soleh dengan membacakan kisah-kisah teladan. Dan di antara daripada kisah-kisah teladan ini adalah kisah Nabi dan Rasul, terutama bagi mereka yang dikenal di dalam Al-Quranul Karim. Banyak kepribadian-kepribadian yang patut kita contoh, dan terutama dan sangat terutama adalah Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah, contoh teladan yang baik bagi kita semua. Inilah keimanan kita kepada para rasul. Lalu kita beranjak kepada keyakinan kita. Allah yang Maha Kuasa telah mengirimkan para nabi untuk memandu manusia kepada jalan kebenaran. Allah mengirimkan kitab-kitab kepada para nabi, di dalamnya terdapat perintah-perintah dan larangannya. Nabi-nabi yang turun ini, para rasul, dibekali oleh Allah dengan kitab suci. Yang kita kenal ada Taurat, Injil, Zabur, dan akhirnya Al-Quranul Karim. Kitab-kitab ini kita yakini adalah kitab-kitab yang dibawa oleh para nabi dan rasul untuk umat-umatnya terdahulu, di luar daripada Al-Quran. Al-Quran berbeda. Al-Quran diberikan untuk semua, bukan pada kaum tertentu. Dan Al-Quran terjaga. Sedangkan kitab-kitab sebelumnya ada perubahan-perubahan yang dibuat. Dikatakan inna nahnu nazalna zikr. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Allah. Lalu yang kelima, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memasuki apa yang dikatakan sebagai hari akhir, sebagai keimanan kita. Kehidupan di muka bumi ini hanya sementara. Lalu berlanjut dengan kematian dan kehidupan di alam kubur dan seterusnya. Dan kehidupan ini pun akan berakhir. Lalu kita akan bertemu dengan hari akhir, hari kebangkitan, hari penghakiman, Yaumiddin. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan di bumi ini, kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih mana yang baik, mana yang buruk. Semua yang kita lakukan akan kembali terbuka kepada kita dan kita mendapatkan diri kita menghadapi tanggung jawab. Keyakinan akan tanggung jawab ini yang akan menjadikan diri kita memiliki kecenderungan untuk melakukan amal soleh dan berkasih sayang terhadap diri sendiri dan kepada yang lainnya dan kepada seluruh makhluk, memiliki rasa takut kepada hari kemudian, lalu membuat kita cenderung berbuat adil
dan tidak mau menyakiti orang lain, dan begitu kepada makhluk-makhluk lain dan alam semesta ini, baik hewan, serangga, ikan, tumbuhan, dan selain sebagainya. Karena kita beriman kepada Allah dan memiliki tanggung jawab. Saudaraku yang dirahmati Allah, itulah yang dikatakan keimanan terhadap hari akhir nanti. Lalu yang terakhir adalah keimanan terhadap takdir ilahi. Syekh Abdul Hayy Bui mengatakan, keyakinan ini pada dasarnya sangat sederhana, yaitu tentang takdir. Bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah karena pengetahuan Allah. Penciptaan alam semesta dan tidak dapat terjadi dengan cara lain selain daripada cara itu. Tetapi pada saat yang sama tidak mempengaruhi faktanya bahwa setiap orang atau manusia bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Al-Imam Ibn Al-Attar, murid daripada Imam Nawawi yang memberikan syarah terhadap Arba'in An-Nawawi, yang pada hadis nomor 2 berbicara tentang hadis Jibril ini. Beliau menjelaskan apa yang dikatakan. Sesungguhnya seseorang itu hendaklah meyakini bahwa Allah Ta'ala telah menetapkan kebaikan dan keburukan sebelum penciptaan makhluk. Sekalian makhluk yang wujud adalah dengan qada dan qadarnya Allah. Dialah yang mentadbir keseluruhannya. Lalu dijelaskan kembali oleh Al-Ustadz As-Sattarsin. Islam menyajikan keseimbangan yang harmonis antara kehendak bebas dan takdir ilahi. Keduanya tidak muti. Kami tidak benar-benar bebas untuk melakukan apapun yang kami inginkan. Kami juga tidak dipaksa untuk bertindak berdasarkan keputusan tanpa kemauan kami sendiri. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita susuri sebagai bagian daripada arkanul iman. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwah fillah dirahmati Allah. Kita masuk apa yang dikatakan arkanul Islam, yaitu rukun-rukun Islam. Tiang-tiang, fondasi-fondasi daripada Islam. Kita telah membahas tentang konsep Islam minggu kemarin, dan saya sentuh lagi di awal pembicaraan di malam hari ini tadi. Islam adalah nama yang populer bagi agama ini. Agama yang kita peluk. Sebenarnya ia adalah agama bagi seluruh agama samawi. Islam adalah nama agama yang fitrah, alamiah bagi manusia yang berjalan di jalan yang lurus. Pada level amaliyah, menjadi seorang muslim, apa yang dilakukan oleh seorang muslim, maka ketahuilah ada dasar-dasar Islam yang dilakukan oleh seorang muslim, disebut arkanul Islam. 5 rukun Islam. Inilah yang dikatakan dengan syahadat, salat, puasa di bulan Ramadan, dan zakat, lalu menunaikan ibadah haji. Saudaraku yang dirahmati Allah, ikhwah fillah rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian. Kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan tidak ada sekutu baginya. Lalu kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersaksi bahwa tidak Tuhan melainkan Allah, Tuhan yang Maha Satu. Inilah tauhid. Muslim meyakini Tuhan yang Maha Satu yang tidak serupa dengannya. Dialah yang Maha Sayang, satu-satunya penciptanya, satu-satu pencipta yang menganugerahi kehidupan ini semua. Lalu kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan yang terakhir. Tidak ada lagi kenabian setelah itu. Dialah Nabi yang menjadi rahmat dan hadiah bagi seluruh alam.
Kita meyakini akan pesan risalah Islam yang dibawa oleh Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW. Inilah yang kita maksud dengan syahadat kita, kesaksian kita, yang menjadi rukun Islam yang pertama, yang mesti diyakini oleh seorang muslim. Lalu apa yang kita yakini dan kita lakukan setelah kita bersyahadat? Tidak lain yang kita lakukan adalah salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat pada waktu-waktunya yang telah termaktub, waktu-waktunya yang telah ditentukan. Kali kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai salat yang diwajibkan, dimulai dengan salatul fajr, salatul zuhur, salatul asar, salatul maghrib, salatul isya. Inilah salat-salat yang dilakukan oleh kaum muslimin. Salat adalah hubungan seorang hamba, komunikasi seorang hamba kepada ilahnya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat adalah kebutuhan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sebagai penyegar istirahat di siang hari, di tengah hari, yang terus menyucikan diri kita. Inilah salat yang membedakan kita dengan orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang tidak menjalankan agama ini. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. As-Sayyid Abul Ala Al-Maududi, seorang pejuang, pemikir, ulama dari Pakistan yang sempat menyebarkan di Amerika, mengatakan bahwa salat adalah salah satu yang sangat utama dan penting antara kewajiban-kewajiban yang ada. Apa yang dimaksud dengan salat adalah mengulang kembali, menyegarkan keyakinan kita sebanyak 5 kali sehari semalam. Anda bangkit di pagi hari, membersihkan dirimu dan beribadah kepada Tuhanmu. Itulah salat kita. Lalu yang ketiga, apa yang kita lakukan sebagai seorang muslim adalah berpuasa pada bulan suci Ramadan. Ramadan adalah bulan ke-9 dalam penanggalan muslim. Puasa atau saum maknanya adalah menahan. Menahan dari apa? Dari makan, minum, dan hubungan seksual. Yang dimulai dari fajar hingga terbenamnya matahari. Kita lakukan secara sungguh-sungguh di dalam sebulan penuh, dengan sungguh-sungguh mengharapkan pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dikatakan puasa dalam bulan suci Ramadan. Guru kami, ulama kebanggaan Nusantara, Buya Hamka, mengatakan bulan Ramadan adalah bulan bersabar. Bersabar atas perintah Allah berpuasa, menahan lapar, dahaga, dan seks. Sebenarnya bulan Ramadan adalah bulan di mana muslim diberi kekuatan untuk berpuasa oleh Allah. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Allah memberikan anugerah pada kita begitu banyak. Jadilah mukmin yang kuat dengan semangat mengambil peluang dalam Ramadan untuk beramal soleh. Jadikan Ramadan wasilah bagi kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah panjangkan umur kita sampaikan pada bulan suci Ramadan. Kita akan bahas lagi, menyusuri lagi apa yang dikatakan fadilah-fadilah bulan Ramadan. Fadilah-fadilah berpuasa. Bagaimana berpuasa dengan para ulama yang dicontohkan oleh Sayyidina Muhammad SAW. Kita akan memasuki itu semua dalam bulan suci Ramadan insya Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, ikhwan fillah rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Rukun yang keempat adalah zakat. Zakat adalah maknanya dalam bahasa Arab adalah menyucikan, membersihkan. Menyucikan, membersihkan harta kita. Menyisihkan sejumlah kecil uang untuk dibagikan kepada yang miskin dan yang membutuhkan. Zakat adalah penyucian, bentuk pembersihan, penyucian harta. Sesungguhnya, zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, untuk mereka yang sedang dalam perjalanan kepada suatu ketetapan yang diwajibkan oleh Allah. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana, surat At-Taubah. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita memasuki rukun Islam yang kelima. Yang kelima adalah naik haji jika mampu.
Ini istata'ta ilaihi sabila. Ini dikatakan oleh Syekh Ahmad Al-Fashani dalam kitabnya Majalisus Saniyah, yaitu syarah terhadap Arba'in An-Nawawi. Dia katakan, yang dimaksud dengan ini istata'ta ilaihi sabila, yang dimaksud dengan mampu di sini adalah adanya bekal, kendaraan, serta lain-lain yang diperlukan dalam perjalanan haji. Adapun sebab ibadat haji yang dikaitkan dengan kemampuan, sedang ibadat-ibadat lainnya tidak disyaratkan seperti ini, padahal ibadat-ibadat lain disyaratkan dalam haji adalah terdapat kesulitan yang besar, karena di dalamnya ada kesulitan yang besar yang tidak dijumpai dalam ibadat-ibadat lain. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Haji ini memiliki kekayaan makna yang begitu multidimensi. Banyak sisi-sisi rohaniyahnya. Namun juga ada sisi-sisi sosial. Dimensi-dimensi sosial. Dimensi-dimensi egaliter. Dimensi-dimensi kebersamaan. Yang membuat salah seorang tokoh pejuang daripada kesetaraan dari Amerika Serikat yang bernama Al-Hajj Malik Al-Sabash, yang kita kenal sebagai Malcolm X. Beliau terkejut ketika beliau melakukan ibadah haji, seorang yang hitam, bahwa dia harus makan bersama-sama dengan seorang yang berkulit putih bermata biru. Yang hal itu tidak mungkin terjadi di Amerika pada saat beliau hidup pada saat itu. Tapi beliau makan dalam satu pinggan, berjumpa dengan orang-orang berbagai macam warna. Mereka semua hanya berpakaian yang sama, dilit-litkan dengan dua helai kain berwarna putih. Kesetaraan, kesamaan, dan lambang ketidakberdayaan seorang hamba di hadapan Tuhannya. Haji adalah ibadah berjamaah yang luar biasa besarnya, yang mengagumkan, menakjubkan, di mana doa-doa pada saat itu bertebaran. Kita insya Allah akan memasuki lagi, mempelajari, mengkaji apa yang dimaksud dengan haji lebih menyeluruh pada musim haji nanti. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengajian pada malam hari ini kita mencoba memahaminya dengan sederhana, dengan cepat. Saya membahas hampir saja selesai, karena semuanya kita kejar, kita kebut untuk menyelesaikannya pada malam hari ini. Namun ketahui bahwa setiap poin, setiap arkan yang kita bahas memiliki makna yang jauh-jauh lebih besar. Sehingga membutuhkan waktu. Namun sebagian besar daripada kita sudah mengenal hari ini. Saya mencoba untuk mengingat kembali, merefresh, memotivasi, agar kita sadar apa yang dikatakan oleh iman, Islam, dan ihsan ini. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah ihsan. Allah. Al-ihsan. Engkau beribadah kepada Allah seakan engkau melihatnya. Dan jika engkau tidak melihatnya, yakinlah ia melihatmu. Inilah yang dikatakan Rasulullah SAW ketika menjawab Sayyidina Jibril bertanya tentang ihsan. Saudaraku yang dirahmati Allah. Ini adalah salah satu bagian yang sangat penting yang perlu dipahami di dalam kehidupan sebagai seorang muslim. Memahami poin ini, ihsan. Ihsan dalam bahasa Arab berasal dari kata ahsana, yang berarti melakukan dengan baik, dengan indah. Melakukan sesuatu dengan sangat baik, ihsan. Nah, Rasulullah memiliki keindahan
kepadatan ringkas katanya yang memiliki makna yang luas. Ucapan ini dikatakan adalah ucapan yang ringkas namun padat, jawami al-kalim, yaitu ketika berbicara menjelaskan mengenai ihsan. Luar biasa. Disinilah kita melengkapi, menyempurnakan, memahami kehidupan kita beragama dengan indah. Dengan indah. Al-Habib Zain bin Sumaid menjelaskan, pokok agama yang ketiga adalah ihsan, yaitu menyempurnakan ibadah, melaksanakan sesuai dengan yang diperintahkan. Seperti kita melakukan dengan khusyuk, dengan khudu, tunduk, ikhlas, khudur atau hadir. Poin-poin ini yang barusan saya katakan pernah kita bahas dalam sholat khusyuk beberapa bulan yang lampau. Di antara cara yang bisa membantu untuk mencapai ihsan adalah merasakan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Penglihatan Allah terhadap kita. Kerap siapapun yang setiap gerak-geriknya seperti disyaratkan oleh hadis Jibril di atas melalui sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau tidak melihatnya, ia melihatmu. Untuk itu setiap hamba harus merasakan pengawasan, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kondisinya, dalam ibadah-ibadahnya, bahwa apa yang dia lakukan menghadap kepada Allah dalam sholat, dalam ibadah, di luar ibadah, dalam tindakan dan lain sebagainya. Inilah ihsan. Kita menghadirkan hati kita ketika kita beribadah. Jadi ibadah kita seperti halnya sholat. Sholat itu kita lakukan dengan keyakinan. Kita memiliki keyakinan, keimanan untuk melakukan sholat. Sholat itu secara istilah syar'i adalah dimulai dengan takbir, ditutup dengan salam. Lalu kita lakukan dengan sempurna rukun-rukunnya. Itu sholat. Namun kita lakukan dengan kita merasakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita, melihat kita, ibadah kita. Itu menjadi ihsan. Ketika sholat kita tidaklah untuk siapa-siapa. Untuk dilihat oleh bapak ini, ibu ini, atau siapapun juga, fulan-fulanah. Kita lakukan karena Allah, inilah ihsan. Saudaraku yang dirahmati Allah, kaum muslimin yang dirahmati Allah. Perkataan hadis Jibril ini menyembah kepada Allah, menunjukkan kepada kita keterkaitan tiga dasar. Bagaimana ibadah hanya diketahui melalui syariat lahiriah Islam. Sedangkan validitas daripada ibadah, syah atau tidaknya, adalah giliran daripada iman atau keyakinan kepada Allah dan kepada Islam. Tampaknya ibadah kita menjadi kosong. Dan kata-kata seperti kau lihat menunjukkan bahwa ihsan mengisyaratkan perubahan diri manusia untuk memerlukan pengalaman. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah akhir dari pembahasannya. 3 hal, iman, Islam, dan ihsan. Satu sama lain saling melengkapi. Namun dari sinilah para ulama ahlu sunnah wal jamaah memberikan penjelasan. Ilmu-ilmu yang ada di dalam agama ini, ajaran ini, bersumber daripada hadis ini. Yang pertama, iman akan lahir di situ akidah, yang kita sebut dengan akidah atau keyakinan. Lalu kita masuk ke dalam Islam, lalu lahir dengan syariah atau fikih di sini. Masuk kepada ihsan, masuk keluar di sini tasawuf. Nah, dari 3 ini maka akan lahir lagi nanti ada usuluddin dan seterusnya. Lalu berkembang. Itulah dipelajari, dilengkapi, dikoleksi ulang, dilengkapi, diperhatikan, dikumpulkan kembali. Seperti suatu saat guru saya, Syekh Muhammad, berujar di dekat makam Imam Syafi'i bahwa kita berterima kasih
kepada para ulama-ulama 4 mazhab ini. Merekalah yang mengumpulkan ajaran-ajaran agama ini, sehingga memudahkan kepada kita untuk mempelajari agama Islam dan mengamalkannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita boleh saja berkoar, bersemangat, mengambil dari Quran dan Sunnah. Memang seperti itu. Namun kita sebagai orang awam tidak bisa langsung nyemplung kepada lautan yang begitu luas. Sehingga kita butuh pembimbing. Para ulama-ulama di muka bumi inilah, para asatiz atas asatiz yang ada. Ulama, kiai, habaib, siapapun. Syekh-syekhah semuanya. Terus, ulama khalaf, salaf, maupun muasirin yang ada. Mereka semua membantu kita mempelajari agama ini. Mempelajari dari mereka yang telah mengetahui lebih dahulu. Maka dibentuklah mazhab, contohnya Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki, dan kita di Indonesia mayoritas Syafi'i. Meskipun awam mengatakan bahwa kita nggak ikut Syafi'i, ini itu segala macam, tapi sebenarnya apa yang sudah dihadapkan kepada kitab-kitab yang menjadi referensi, dalil-dalil yang ada, sudah tergolong dalam fikih Syafi'i misalnya. Nah, begitulah kita bersyukur dan berterima kasih kepada para ulama yang mengajarkan kita agama ini. Nah, 3 hal tadi adalah bagian daripada kehidupan kita sebagai seorang muslim. Itu yang harus diperhatikan. Jangan sampai ibadah kita menjadi ibadah-ibadah yang kosong. Yang ketika kita melakukan hanya sekedar melakukan secara syar'i, tetapi kita menyempurnakan ilmu, mengajak kita, mengundang kita, kesempatan yang diberikan oleh Allah, yaitu menuntut ilmu, mendatangi majelis-majelis ilmu, kajian-kajian yang mendekatkan kita apa yang kita butuhkan untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena menuntut ilmu ini wajib bagi kita, kaum muslimin. Menuntut ilmu. Menuntut ilmu ini membuka jalan bagi kita menuju kepada surga. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menambahkan kembali di luar daripada 3 hal ini. Ketika Sayyidina Jibril bertanya kepada Rasulullah, lalu dia bertanya setelah 3 hal ini, yang ahbirni anil Islam, ahbirni anil iman, ahbirni anil Islam, fa'ahbirni anil ihsan. Lalu setelah ihsan ditanyakan, ihsan ini kita lanjutkan sedikit sebelum kita berpindah dari sini. Jika dimulai dari hasuna, maknanya menjadikan indah. Jika dilihat dari kata ahsana, bermakna membuat sesuatu menjadi indah. Al-Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim menjelaskan, ini merupakan kalimat yang lengkap dan menyeluruh yang disampaikan oleh Rasulullah berbicara tentang ihsan tadi. Sebab jika saja ada salah seorang di antara kita melakukan ibadah dalam keadaan melihat Rabb-nya, maka ia tidak akan meninggalkan sesuatu pun yang ia mampu kerjakan. Merupakan ketundukan hatinya, kekhusyuan, kekhidmatan yang menyatukan antara lahir dan batin sebaik-baik mungkin. Sesudah itu, orang itu tentu akan melakukan semuanya. Maka Nabi bersabda, beribadahlah kepada Allah dalam seluruh keadaanmu, seperti ibadah yang kau lakukan dalam keadaan melihat Allah. Syekh Hamzah Yusuf menjelaskan tentang al-ihsan ini. Maka ihsan itu melakukan amal yang mulia. Maka membawa amal kebajikan yang di muka bumi ini dengan mulia. Karena itulah seseorang akan membuat keindahan di muka bumi ini. Ketika kita melakukan sesuatu yang indah di muka bumi, menjadikan bumi ini menjadi semakin indah. Di antara jalan untuk melakukan itu adalah beribadah kepada Allah.
Maka amal ibadah kita beribadah kepada Allah adalah sesuatu yang indah, dimaksud oleh Syekh Hamzah Yusuf. Banyak kita melakukan ini, adalah banyak kita membuat keindahan di muka bumi ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada perumpamaan lain tentang ihsan ini. Saya mencoba menjabarkan lagi, karena orang mendengar tentang iman, mendengar tentang Islam, tapi sedikit membahas tentang ihsan. Saya bahkan ingat, di hari-hari sekolah saya dulu, SD, SMP, dan SMA, kita mempelajari rukun iman. Tapi sedikit kita dan hampir tidak membaca tentang ihsan dan tidak dijelaskan. Kita kehilangan yang besar. Ihsan ini amalan-amalan hati. Menjadi seorang yang baik, yang jujur, yang penuh kasih sayang, yang khusyuk, budi pekerti, akhlak. Ihsan ini akhlak yang mulia. Tidak ada penyakit-penyakit hati, tidak ada ujub, tidak ada riya, tidak ada dengki, tidak ada hal-hal yang negatif. Ini semua di dalam ihsan. Mengapa tidak diajarkan di SD, SMP, dan SMA? Ini pertanyaan yang besar. Kita diajarkan tentang iman, kita diajarkan tentang Islam, sholat, dan lain sebagainya. Bahkan kita dites oleh kita. Namun kenapa dipisahkan? Yang dikatakan keimpurnaan, amal-amal hati, amal-amal yang baik, yang menjadikan kita pribadi-pribadi yang mulia. Dan yang kita dapatkan ini semua tidak lain daripada contoh yang diberikan oleh uswatun hasanah, oleh seseorang yang kita cintai, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang dia dikatakan sebagai rahmatan lil alamin, sebagai hadiah bagi semesta alam pula. Semestinya kita mempelajari ini. Jika Anda melakukan keindahan, maknanya ketika Anda beribadah dengan melihatnya. Jika Anda meyakini bahwa bumi ini milik Allah, maka kita melakukan keindahan di muka bumi, banyak beribadah, melakukan keindahan di muka bumi. Maka Anda memilih tata krama yang terbaik berada di muka bumi ini. Contohnya, jika Anda mendatangi rumah seseorang, tidak mungkin Anda melakukan hal yang sembarangan di rumah itu. Meludah di atas karpetnya, atau buang air kecil di pojok yang tidak semestinya. Anda menghormati. Ketika Anda menghormati, menyadari bahwa dalam kehidupan ini Anda harus melakukan hal-hal yang indah, yaitu beribadah, ketaatan kepada Allah SWT, melakukan apa yang diajak oleh agama ini adalah hal-hal yang indah. Itulah yang dikatakan penjelasan kita tentang ihsan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah SWT, ketika ditanya, Sayyidina Jibril menanya tentang hari akhir, Rasulullah menjawab bahwa yang ditanya tidak lebih mengetahui daripada yang bertanya. Maknanya kita tidak mengetahui hari akhir. Kapan? Namun, apa alamatnya? Apa tanda-tandanya? Dalam bahasa Arab, Imam Nawawi mengatakan kata-kata amar dan amarah mempunyai makna yang sama, yaitu tanda. Bentuk jamaknya adalah amarat. Di antaranya adalah seorang budak melahirkan tuan perempuannya. Ulama banyak memberikan penafsiran yang berbeda terhadap hal ini. Di antaranya adalah seorang budak melahirkan tuannya perempuan adalah salah satunya tantangan sosial yang terbalik. Ketika yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar, yang mulia menjadi tidak mulia, yang tidak mulia menjadi mulia. Itulah saat-saatnya. Ketika dikatakan sebagai tanda-tandanya pula, banyak anak-anak yang membangkang terhadap orang tuanya. Lalu Al-Imam Nawawi mengatakan bahwa banyaknya jumlah budak perempuan yang digauli oleh tuannya, maka banyak anaknya. Ada pula yang mengatakan bahwa banyaknya tunduknya kerajaan-kerajaan atau kaum-kaum non-muslim ditundukkan oleh kaum muslimin, lalu banyak timbul dari situ hamba sahaya perempuan.
dan diperoleh dari hamba sahaya tersebut tuannya, akhirnya menjadi tuannya pula. Lalu tanda-tanda yang lain daripada hari akhir ditanyakan di situ adalah engkau melihat orang berkaki ayam atau orang bertelanjang kaki, bertelanjang, miskin dan menggembala kambing dan berlomba-lomba membangun bangunan yang tinggi. Imam Ibn Attar mengatakan maksudnya adalah orang pedalaman, orang yang memerlukan, orang yang miskin, dimudahkan untuk mereka mendapatkan kemewahan dunia sehingga mereka berlomba-lomba membuat bangunan yang tinggi. Kita sudah menyaksikan sebagian daripada tanda-tanda itu. Ketika di semenanjung Arabian Peninsula, Teluk misalnya katakan, berlomba-lomba Anda pergi ke negeri-negeri tersebut, bangunan-bangunan yang tinggi, gedung-gedung, tower-tower yang luar biasa tingginya. Yang dahulu tak ada seperti itu. Inilah tanda-tandanya. Lalu setelah itu orang itu pergi. Setelah itu diam beberapa saat. Ada yang mengatakan hingga 3 hari diam ini. Lalu dikatakan, ditanya oleh Rasulullah, siapakah yang datang? Lalu dikabarkan oleh Rasulullah bahwa yang datang tadi adalah Jibril. Malaikat Jibril yang datang mengajarkan akan agama ini. Inilah keseluruhan daripada agama ini. Islam, iman, ihsan, dan tanda akhir zaman. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah SWT, itulah penutup daripada kajian kita malam hari ini. Bahwa kita sudah mendengarkan apa yang telah saya sampaikan pada pekan kemarin, bahwa hadis ini adalah hadis Jibril yang sangat utama dalam literasi Islam. Keutamaannya karena memberikan kesimpulan terhadap hal-hal yang penting dari keseluruhan agama ini. Dan juga hal ini utama karena Sayyidina Jibril mendatangi Rasulullah dalam rupa manusia, berpakaian, bertanya tentang hal-hal yang diutamakan tersebut. Dan hadis ini adalah hadis yang mutawatir. 8 sahabat radhiyallahu anhum meriwayatkannya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah SWT. Inilah akhir daripada pembahasan kita terhadap hadis Jibril. Semoga kita bisa mendapatkan kesempatan kembali untuk bisa menyusurinya di masa yang akan datang. Contohnya ketika berbicara tentang Ramadan, tentang haji, dan lain sebagainya. Namun lebih daripada itu semua, saya berharap apa yang sudah dijelaskan tentang konsep apa yang dimaksud dengan Islam sebagai agama dan jalan hidup ini kita fahami dengan baik. Apa yang dimaksud dengan iman, Islam dan ihsan ini sebagai kesatuan, satu integral harus kita fahami dengan baik. Sehingga ibadah kita menjadi ibadah yang berbobot. Dan kita harus memahami juga bahwa penting menyadari bahwa ada yang dikatakan dengan ihsan, yaitu yang menguatkan, memperindah daripada amal-amal soleh yang dilakukan oleh seorang muslim. Ini semua melengkapi bagaimana kehidupan kita beragama sebagai seorang muslim, saudara-saudara yang dirahmati Allah. Kita dalam kehidupan ini memiliki banyak kesempatan untuk mendekat kepada Allah. Maka dekatilah Allah dengan ibadah-ibadah yang berkualitas, yaitu ibadah yang memiliki bobot daripada 3 dimensi yang disebutkan tadi. Saya meyakini juga seperti itu. Seperti Syekh Muhammad Al-Ghazali, bahwa iman, Islam, dan ihsan ini bukan dipisah-pisah, bukan ditingkat-tingkat, tapi adalah suatu kesempatan untuk melaksanakan ibadah dengan indah, yaitu dengan memiliki keyakinan yang kuat di dalam hati kita, dan memiliki amal soleh yang baik, sesuai dengan syariat-syariat yang dibimbing oleh Rasulullah, dan diperkuat, diperindah dengan ihsan, yang kita meyakini bahwa Allah melihat kita ketika kita beribadah kepadanya. Itulah akhir dari kajian pada malam hari ini. Saya berharap semua mendapatkan manfaat, pengertian daripada apa yang saya sampaikan. Insya Allah kita jumpa dengan pekan-pekan yang akan datang, dengan kajian-kajian yang bermanfaat bagi kita dan keluarga kita. Saya sampaikan juga kepada antum semua, Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabat,
Jika antum mendapatkan manfaat daripada hal-hal ini semua, ajalah saudara-saudaramu, keluargamu, orang yang kau cintai, untuk bisa hadir dalam majelis ini. Anda yang mengajak, mengundang, akan mendapatkan pahala dari Allah, tanpa dikurangi sedikit pun. Anda akan mendapatkan banyak pahala. Dan pahala ini kita butuhkan. Walaupun kita memiliki keyakinan, terus-menerus kita harus meyakini bahwa kita sangat-sangat membutuhkan rahmat daripada Allah SWT. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, ikhwan filah yang kucintai. Hadis Jibril adalah menjadi bagian daripada kehidupan. Hadis ini bagus terus diingatkan dengan keluarga kita. Mungkin terkesan sangat sederhana, namun pemahaman yang menyeluruh dibutuhkan. Kesederhanaan ini bukan kita melakukan abaian atau abai terhadap hal ini, atau meremehkan. Namun, ayo kita kaji. Setelah kita mengkaji di sini, ajak dengan kekasihmu, dengan keluargamu, istrimu, suamimu, satu persatu. Atau saling mengingatkan. Coba ketika kita melakukan sholat, setelah sholat, menjadi pembicaraan santai. Kalau kita sholat itu adalah memulai dengan keyakinan kita. Lalu sholat yang seperti apa? Khusyuknya seperti apa? Atau ketika kita bersedekah, atau kita berzakat, kita melakukan untuk tidak dilihat oleh orang lain, tapi dilihat oleh Allah. Kita melakukannya dengan keimanan kita, dengan syarat-syarat keislaman kita, dengan syariat atau fikih yang menuntun kita. Lalu kita lengkapi dengan keindahan ihsan. Ihsan sendiri berbicara tentang amalan-amalan hati. Nah, ketika itu kita ajak orang yang kita kasihi untuk saling mengingatkan dengan semangat watawasau bil haq watawasau bis sabr. Di waktu-waktu senggang, saling mengingatkan. Hati yang baik, hati yang bersih, dijauhkan dari penyakit-penyakit hati. Itu kita kaji. Yang tidak ria, pamer, ujub, merasa sombong, takabur, atau hal-hal lain yang memberikan titik-titik noda-noda di dalam hati kita. Iri, dengki, mudah tersinggung, dan lain sebagainya. Inilah penyakit-penyakit hati yang harus kita bersihkan. Saling mengingatkan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terima kasih atas waktunya. Semoga Allah membukakan jalan kepada kita untuk kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang lebih baik. Auzubillah. Menjadi hamba-hamba yang lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Kita tutup majelis ini dengan kita berdoa bersama-sama. Semoga kita mendapatkan banyak keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala washabbihi wasallim. Allahumma ighfir lana dzunubana. Ampunlah kami ya Allah dosa-dosa kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah doa kami. Engkaulah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka. Wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana afrigh alaina sabran wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Tuhan kami, karuniakanlah kami kebaikan di muka bumi ini maupun di akhirat. Dan lindungilah kami daripada siksa api neraka. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, janganlah hati kami ini tergelincir setelah Engkau berikan petunjuk. Karuniakan rahmat bagi kami. Ya Tuhan kami, yang Maha Pemberi kepada kami. Rabbana inna amana faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar.
Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh-dhalimin. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Maha suci Engkau. Inni kuntu minadh-dhalimin. Sesungguhnya kami orang-orang yang menzalimi diri kami sendiri. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ya Tuhan kami, Engkaulah yang kami percaya. Kepada Engkau kami kembali. Dan Engkaulah tempat kami kembali pada akhirnya. Ya Allah, Ya musyarifal qulub, syarif qulubana ala ta'atik. Ya muqallibal qulub, sabis qulubana ala dinik. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma Rabbi inni a'udzu bika minal hammi wal hazani wal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wa a'udzu bika min ghalabati dini wa qahri rijal. Ya Rabbul Alamin, tutawil umurana wal barakah wal hidayah was salamata was syahata was shifa wa kullu syai'in khair. Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.